Saya kan KP itu udah dimulainya dari tahun lalu, cuma belum ngambil kelas KP-nya karena emang belum diizinin juga sama Bu Ingetnya. Iya, Kata Bu Inget diambilnya tuh di tahun depan. Nah, KP-nya. untuk itu apakah saya masih harus ngisi form pendaftaran KP lagi atau nggak usah, Bu? Tapi kan waktu tahun lalu udah ya? Tahun lalu tapi belum bikin form pendaftarannya, Bu. Oke, yang Daniel ya? Yang saya sama Alex, Bu. Tadi saya ini ya tanyain dulu, kamu tuh mau dianggapnya mau dihitung KP atau enggak? Oh iya, Bu. Ya, bentar ya. Rencana sih, Bu, bakal dilanjutin nanti bulan Mei karena emang belum selesai juga, Bu. Jadi saya bingung, Bu, apakah perlu bikin formulir atau enggak? Harusnya sih ada. Ada. Jadi kita punya catatan Anda KP kemana gitu. Oh, jadi setidaknya dibuat aja, Bu. Iya, dibuat aja nanti masalah dia butuh surat pengantar atau apa, nanti gini aja. Jadi kalau misalnya nggak butuh surat pengantar, ya tinggal bilang ke Pak Marlon bahwa kamu nggak butuh surat pengantar. Tetapi tetap Pak Marlon idealnya dia bisa mencatat gitu. Kamu tuh KP di mana. Oh, oke, Bu. Hmm. Bu, saya Kevin, Bu, mau nanya juga tentang KP. Ya, Form pengajuan KP itu di mana ya, Bu? Saya lihat di download ITHB cuma ada form itu, Bu, yang surat pengantar. Atau sama aja, Bu? Anda harusnya yang kamu mau surat apa? Yang buat ngajuin KP, Bu? Atau yang Pengajuan KP. ya? Eh, Kalau pengajuan KP itu kan ada formnya, kamu udah ngajuin kan, Kevin? Oh, yang surat pengantar itu ya? Hmm. Ya, kamu ini eh, kamu harusnya ngajuin kan udah kemarin, cuman nanti kamu cuma tinggal bilang ke Pak Malon apakah kamu butuh surat pengantar atau enggak. Tapi nanti kamu begitu diterima kan harus ada bukti bahwa kamu diterima itu berbentuk surat juga. Oh, Nanti kalau udah diterima suratnya bisa dikirim ke saya ke Pak Marlon juga. Nanti kamu minta surat ucapan terima kasih. Jadi walaupun perusahaan itu nggak minta, kan dia harus ngerti bahwa kamu ini datang dari mana gitu. baik, Bu. Gitu kan? Kalau enggak, kamu ngaku-ngaku anak ITHB juga bisa kan? Baik, Bu. Aneh lah kalau perusahaan nggak butuh data kamu gitu. Jadi saya sekarang boleh melanjutkan ke proses selanjutnya, Bu, buat Ya, lanjutkan aja. Cuma nanti job desk-nya dibuat lebih detail. Ini remote KP-nya? katanya ya remote, Bu. Iya, yuk silakan. Makasih, Bu. Daniel, kenapa kemarin kamu nggak ngambil karir roadmap? Kapan, Bu? Semester sekarang? Semester saya sekarang udah ngambil, Bu. Oh, udah ngambil. Udah. Oh, udah. Kalau semester lalu Ya, tuh belum ngambil kan karena emang belum memenuhi syaratnya, Bu. iya. Berarti kamu belum mengajukan form aja ya? Iya, Bu. Harusnya ada lah. Oke, Bu, nanti saya ajuin form. Dikirimnya ke Ibu dulu kan? Ya, iya. Karena kan kalau begitu Pak Marlon sama sekali nggak punya data kamu gitu kan? Iya, Bu. Hmm. Oke. Kalau yang Citra, sekalian saya nanya di sini ya, itu gimana ya jadwal mau hari Kamis saja atau gimana? Oh, yang Kamis Kadang libur ya, Bu ya? iya, ada mahasiswa yang nggak mau karena Kamis libur gitu. Kenapa Bu nggak libur aja katanya. Walaupun alasan dia, saya kan ikut merayakan katanya gitu. Berarti kan dia intinya pengen libur. Nah sekarang gimana? Mau diganti kapan? Senin nggak, Selasa ada yang nggak bisa gitu loh. Atau Selasa mau fleksibelnya ya, Rabu jam berapa bisanya? Rabu paling selesai pen, Bu. Iya, nah ada juga yang nggak bisa 1 jam gimana Mas? Kalau saya sih nggak masalah. Iya ya, oke deh nanti dibicarakan ya. Udah. Jadi kalau mau yang KP ya harus ada bukti lah bahwa kamu ini KP gitu ya. Oh, Ibu, kalau Ya, bukti technical test harus dikirim juga nggak sih ke ITHB?
apanya? Kan saya Apanya? technical Nggak test usah. juga gitu. Oh, nggak usah kok itunya mah. Oke. Ada soalnya nggak? Ada soalnya. Kalau ada soalnya boleh dong share ke saya. Oh, boleh. Saya kirim Buat lewat ini aja sih, email. email. Ya, soalnya siapa tahu nanti ada kelasnya kan kapan-kapan ada yang perlu. Oh, boleh, Bu. Ya, jadi biar bisa ini, Siap. biar ada pengalaman dari kamu kan. Oke, Boleh, makasih ya sebelumnya. Ya, Mau nanya lagi, Bu. Untuk surat KP Ya. paling lambat diajuinnya kapan ya, Bu? Sebenarnya nggak ada batas-batasnya sih, cuman kalau makin kamu makin lambat, berarti kan kamu KP-nya juga makin mundur. Oh, oke, Bu. Ya, kadang gini ya, tempat KP itu ada yang misalnya sekarang itu mereka pun juga belum menerima. Jadi banyak perusahaan yang karena mereka merasa belum waktunya, ya mereka nggak ada respon. Nah kan mahasiswa suka bingung digituin ya. Jadi dia tuh responnya nanti aja di ujung, misalnya pas butuh atau sekitar saatnya mereka nerima KP. Perusahaan itu kan terima KP itu ada waktu tertentunya. Nah biasanya dia ngikutin jadwal kuliah mahasiswa. Jadi nanti pas sekarang kamu kayak nge-apply terus nggak ada respon, tiba-tiba nanti misalnya awal Mei itu semua direspon. Karena kan yang perusahaan ada agenda. Lalu perusahaan itu pun juga mungkin yang KP itu bukan hanya dari kampus kita kan, dari kampus lain juga sama banyak gitu. Jadi tiba-tiba kamu nge-apply sekarang nggak ada respon, kamu suka gadang galau sendiri nyari ke tempat-tempat lain, tapi tiba-tiba pas dekat bulan Mei itu tiba-tiba diterima di beberapa tempat. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kalau kapan batasnya ya, kalau kampus ya tergantung kamu mau nyarinya kapan. Tapi kalau makin kamu mundur, kapan mau KP-nya gitu. Sedangkan kamu nanti bulan Agustus, pertengahan itu kan sudah masuk ke semester ganjil. Ya, itu dipertimbangkan. Jadi kalau kamu terlalu lama, kapan mau ininya, kapan mau kerja prakteknya. Jadi lebih baik secepatnya. Itu ya. Tadi siapa? Chris ya? Oke. Sekarang orang. Oke, saya share screen-nya udah bisa dilihat. Gimana? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan ya. Kita lanjutkan lagi. Nanti Anda yang menambahkan nih kira-kira trennya seperti apa. Oke. Gini aja ya. Slide PPT. Oke, nah sekarang kita lihat penggunaan komputer di bidang kesehatan, politik, sosial politik, dan pemerintahan. Yang akan kita lihat nih, mengetahui penerapan komputer di bidang kesehatan itu nanti ada istilah informatika kedokteran, nanti kemudian ada beragam aplikasi yang terkait dengan teknologi IT ya di bidang kedokteran. Lalu yang kedua itu mengetahui penerapan komputer di bidang pemerintahan, atau orang menyebutnya e-government. Di sini pemerintahan, sosial, politik. Nah, terkait dengan kesehatan, di sini ada istilah yang baru terkait dengan teknologi komputer. Ada yang namanya informatika kedokteran.
Ini disiplin ilmu berkenaan dengan penyimpanan, penarikan, dan penggunaan data informasi serta pengetahuan biomedis ya, secara optimal untuk tujuannya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi kalau awalnya teknologi komputer ini digunakan untuk medical record, dia menyimpan data. Lalu implementasinya di sini secara terapan itu ada beberapa kategori. Di sini nanti ada istilah bioinformatika. Ini istilah yang baru terkait dengan penggunaan teknologi komputer ya untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis. Lalu ada medical imaging. Ini pencitraan ya untuk tubuh sistem scan. Ya. Lalu yang ketiga itu informatika klinis. Ini untuk mendukung pelayanan pasien. Dan yang keempat ini nanti ada beragam pengembangan sistem informasi klinis. Jadi kalau lihat di sini di tahap awal ini pertama pengembangannya itu mengarah ke penggunaan komputer ya untuk penyimpanan data medis. Jadi di sini tuh misalnya membuat database ya untuk catatan pengobatan. Jadi riwayat seseorang itu disimpan di menggunakan perangkat digital gitu ya untuk menghitung pembiayaan, pembayaran gaji. Jadi lebih ke sistem informasi berbasis komputer di rumah sakit seperti itu khususnya. Nah, kalau yang terkait dengan informatika kedokteran di sini ada beberapa subdomain ya. Misalnya yang pertama ini ada bioinformatika. Ini nanti yang dikembangkan itu beragam aplikasi rekayasa genetika ya, penemuan vaksin hingga riset tentang Human Genome Project. Jadi dengan adanya teknologi komputer itu memudahkan misalnya bidang bioinformatika untuk menganalisa. Misalnya kalau tubuh manusia itu kan ada gennya. Nah kalau dulu melihat sequence itu mungkin ada tekniknya ya, tapi seakan-akan diamati itu secara manual pola-polanya. Jadi yang namanya manusia, seseorang, karakteristiknya seperti apa, itu kan kaitannya dengan Human Genome Project tadi. Awalnya analisanya tidak menggunakan bantuan seperti komputer. Nah, dengan adanya komputer, itu memudahkan untuk melihat struktur DNA yang ada di tubuh manusia. Itu prosesnya lebih cepat. Jadi mungkin dulu tuh hitungannya sampai berbulan-bulan untuk mempelajari karakteristik DNA yang ada di tubuh manusia. Nah, tetapi dengan perangkat komputer itu mempercepat pekerjaannya. Jadi menjadi lebih simpel. Karena toolsnya beragam yang dikembangkan. Lalu ada lagi aplikasi medical imaging. Ini pengolahan data dan informasi digital pada level jaringan dan organ. Jadi sistem scan outputnya itu berupa gambar. Ini ada format khusus ya, misalnya picture archive communication system. Ada satu teknologi yang dikembangkan untuk sistem pencitraan di tubuh manusia. Jadi ini sistem scan yang dikembangkan, teknologinya itu beragam. Lalu ada informatika klinis. Ini diterapkan pada level individu. Di pasien untuk mengkaji mengenai berbagai inovasi teknologi informasi ya untuk mendukung pelayanan pasien. Komunikasi antara dokter dan pasien serta mempermudah dokter untuk mengumpulkan data individu. Ya, jadi ini sifatnya medical record. Lalu ada sistem informasi klinis, ini mendukung pelayanan pendidikan dan pembelajaran kesehatan masyarakat. Jadi itu isinya database, ya database yang terkait dengan beragam pengalaman, misalnya pengalaman dokter atau apapun terkait dengan banyak kasus yang ditangani, itu nanti ada satu sistem informasi tersendiri. Ini bisa digunakan untuk pendidikan, jadi mahasiswa kedokteran bisa belajar dari database seperti itu ya untuk mempelajari kasus-kasus yang terjadi. Nah, jadi untuk subdomain di informatika kedokteran itu seperti itu poinnya. Nah, kemudian secara definisi sebetulnya ada yang sudah membuat satu standar apa yang dimaksud dengan sistem informasi medis. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian atas ini yang kotak hitam ini sebetulnya orang yang terlibat ya di dalam aktivitas sistem informasi medis. Ya, jadi macam-macam, termasuk di sini ada konsultan, lalu mungkin orang yang melayani di rumah sakit. Jadi nggak hanya sekedar dokter, paramedis, dan pasien. Itu sebetulnya mungkin ini dinamis ya.
bisa berkembang terus tergantung dari beragam bidang keahlian ya yang semakin beragam sekarang ya. Nah, kalau yang di bagian kiri ini merupakan asumsinya ini input. Ya, ini input itu merupakan riwayat catatan medis seseorang, ya, medical history. Terus nanti misalnya pasien itu, oh dia seperti apa nih yang dia lakukan sehari-hari, olahraganya ngapain aja, apakah dia punya data catatan riwayat medis ya. Lalu mungkin dia pernah ikut beberapa semacam tes psikologi atau psikotes ya. Atau apapun yang pernah seseorang itu lalui atau alami, itu nanti ada semacam ada datanya, itu merupakan input ke medical record. Nah, outputnya itu nanti macam-macam. Bisa jadi kan nanti dari riwayat penyakit, bisa input outputnya diagnosa. Atau nanti outputnya dia tahu terapi apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Ya. Atau nanti macam-macam. Ada semacam, oh ini harus dikasih referensi pengarahan, terutama misalnya kalau untuk orang penyakit tertentu ya, penyakit yang harus diobati dengan stick. Jadi kalau ini sakit orang penyakit seperti ini, minum obatnya harus rutin, nggak boleh kelewat. Kalau kelewat itu nanti ibaratnya harus ngulang lagi dari awal. Nah itu kan perlu panduan. Nah itu sebetulnya bisa ditarik datanya dari semacam medical record. Termasuk di sini ya, misalnya terkait dengan sistem accounting dan administrasi untuk pasien. Jadi sebetulnya sistem yang sangat gede ya, skopnya itu sangat luas. Jadi tidak hanya menyimpan database pasien yang biasa, ya database teks, namanya siapa, tanggal lahir dan lain-lain, itu nggak hanya seperti itu. Karena kalau X-ray itu pasti mungkin paling nggak medical imaging itu datanya gambar, ya. Lab report itu pun hasil lab itu macam-macam ya. Kalau misalnya kamu tes hanya misalnya apa ya, tes darah, itu kan bisa ada lab report. Tes misalnya urin gitu kan, itu ada lab report. Jadi datanya itu bisa sangat banyak dan mungkin setiap orang juga macam-macam yang pernah dialami ya. Nah, itu nanti bisa nih ada semacam satu sistem yang bisa menarik kesimpulan. Mungkin kalau yang diagnosa atau apapun itu seperti sistem pakar. Dan itu kan butuh data belajar yang banyak. Nah, dan sistem seperti ini repotnya nanti terkait dengan masalah keamanan. Ya. Siapa sih yang boleh mengakses data tersebut? Karena kan data ini sebetulnya sangat private ya. Ini nggak boleh sampai bocor kemana-mana. Misalnya datanya ada yang nyuri atau karena untuk kepentingan marketing. Nah ini kan nggak boleh. Atau misalnya dokter pun nggak semua dokter bisa tahu kan data riwayat seseorang. Nah, kecuali itu pasiennya. Itu pun kan atas dengan izinnya. Nah, itu izin pasien tersebut. Jadi ini kan ribet ya terkait dengan keamanan. Lalu data medis itu sangat beragam, ya, bukan hanya data seperti biodata, kan nggak seperti itu. Jadi banyak banget data yang diinput ya terkait dengan riwayat seorang gitu ya. Nah, ada lagi orang yang mendefinisikan bahwa sistem informasi medis itu bisa dibagi ke dalam 3 kelas, 3 kelompok. Jadi ada aplikasi yang mungkin hanya cukup standalone, ya. Yang kedua ada aplikasi jaringan, dan yang ketiga itu bisa aplikasi yang sifatnya analisa, ya, analisis. Nah, kalau yang standalone, mungkin ini asumsinya cuma single departemen, mungkin ada sistemnya ada di lab, ya. Harus ada aplikasi khusus yang melayani. Contoh yang awal nih ada yang namanya Costa. Nah, ini punya modul-modulnya. Jadi mungkin ini semacam standar ya dari aplikasi medis. Walaupun kan kalau sekarang pasti semua konsepnya sudah terintegrasi. Nah, kalau yang ini misalnya ada modul keamanan, yaitu untuk menjamin akses, pemeliharaan backup dari data, ya. Lalu ada modul untuk registrasi pasien, untuk merekam medical record, lalu untuk membuat penjadwalan, lalu untuk terkait dengan masalah keuangan, ya, lalu untuk menyediakan beragam report, dan misalnya ada lagi terkait dengan permintaan informasi medis. Jadi ada semacam beberapa pertanyaan atau apapun ya yang klien tanyakan atau pasien tanyakan, itu kan bisa juga dibantu dengan
semacam satu aplikasi. Jadi aplikasi itu semacam aplikasi sistem pakar harusnya ya, yang bisa membantu memberikan jawaban, atau orang bisa menganggap sebagai decision support system. Jadi membantu untuk memberikan keputusan, walaupun nanti kan keputusan akhir itu ada di para medisnya gitu ya. Nah, jadi ini hanya gambaran bahwa ini ada satu sistem yang levelnya seperti ini. Ini single departemen. Mungkin ini terhubung hanya ke jaringan lokal sih harusnya ya. Jadi tidak terhubung dengan departemen yang lain gitu. Nah, kalau yang kelas B ini berbasis komunikasi jaringan. Jadi semacam di rumah sakit kalau saya lihat ya, yang saya pernah alami itu misalnya ketika dulu pernah medical check up untuk masalah pekerjaan, itu semacam di Hasan Sadikin. Itu kan rumah sakitnya amat sangat besar. Jadi kalau medical check up itu kan kita nggak bisa sembarang tempat. Jadi harus di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kamu mau kerja ke luar negeri, nah itu kan nggak semua rumah sakit bisa memberikan catatan medical check up. Ya hanya rumah sakit tertentu. Jadi misalnya rumah sakit swastanya ada yang ditunjuk, rumah sakit pemerintahnya pun juga ada yang ditunjuk ya untuk menangani masalah medical check up. Jadi untuk memberikan ini kali ya, jaminan bahwa dia bisa memberikan data yang valid. Nah, kalau yang rumah sakit besar, kalau saya perhatikan ya awalnya dia masih sistemnya masih belum terintegrasi. Jadi misalnya kamu mau ronsen masuk ke lab ronsen. Datanya itu kalau saat itu ya yang saya alami itu belum terekam secara digital. Jadi datanya cuma dikasihkan ke pasien. Terus pasien mau ngapain juga kan sebetulnya buat apa. Jadi paling nanti kita teruskan ya misalnya ke dokter yang terkait gitu. Terus misalnya kita tes lab ya darah atau urin atau apalah. Nah, itu hasilnya diberikan ke pasien, di print gitu. Nah, paling bagus kan itu harusnya semua masuk ke medical record orang tersebut. Nah, ini mungkin ada sistem yang seperti itu harusnya, yang berbasis komunikasi jaringan. Di sini komponennya misalnya ada hal yang terkait dengan administrasi, ada juga transfer data antar bagian. Jadi harusnya mungkin bagian ronsen dia mencatat data kita, bagian lab yang lain juga mencatat. Nah, nanti ketika ada permintaan, mungkin di situ harus ada semacam validasinya ya, boleh enggak data itu diberikan ke pihak yang lain. Nah, di sini ada transfer data antar bagian, bisa mencatat pesan, ya ini terminalnya online. Ada struktur untuk menyimpan arsip medical record hasil pemeriksaan. Dan misalnya bisa mengatur jadwal kedatangan pasien. Sehingga kan pasien itu nggak usah nunggu, nggak usah ngantri, ya. Begitu datang cepat dilayani gitu dan seterusnya. Itu semua harusnya bisa terjadwal. Jadi sistemnya harusnya bikin penjadwalan yang dinamis gitu kan. Jadi misalnya seorang dokter hari ini melayani 10 pasien, nanti kalau ditambah ya otomatis sistemnya harusnya bisa ngasih tahu. Dan harus bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi pasien tersebut gitu. Jadi mana yang harus prioritas gitu ya, prioritas cepat ditangani, mana yang tidak, harusnya sistem bisa membantu mengambil keputusan. Nah, ini sistem yang lebih besar, ini contohnya yang matrix ya. Nah, kemudian ada lagi yang kategori C. Ini aplikasi rekam medis, misalnya untuk rawat inap gitu ya. Ini sistem informasi berorientasi masalah, membantu dokter mengambil keputusan. Jadi ini semacam sistem pakar, tapi mungkin di sini usernya dokter. Sebetulnya kan sistem pakar itu usernya bisa pengguna yang umum atau dokter. Atau kalau di perusahaan yang umum biasanya misalnya seorang manajer membantu untuk mengambil keputusan. Nah, kalau ini dokter mungkin perlu ya tools yang bisa membantu, walaupun keputusan akhirnya kan ada di dokter tersebut. Nah, di sini untuk perencanaan, ya melakukan perawatan, lalu dia bisa mencatat semua riwayat medisnya. Kalau di kita kan umumnya masih manual ya, misalnya kalau di dokter lah, kalau zaman dulu, kamu waktu kecil ke dokter, itu kan semua terekam manual, sehingga biasanya kalau kamu biasanya ke dokter A, dari kecil. Nah, biasanya terus saja kita datang ke dokter itu terus ya sampai kita dewasa. Karena logikanya dia yang
memiliki catatan kita gitu kan. Nah, itu artinya dia masih manual. Nah, tetapi kalau sistem yang sudah terintegrasi, harusnya data seperti itu kan bisa tercatat gitu. Sehingga siapapun juga bisa mengambil data gitu ya, asal memiliki hak akses. Karena medical record ini kan harus terjamin harus diproteksi gitu ya. Nah, di sini contohnya komponennya ya, misalnya order pemeriksaan lab, mencatat resep, merekam data anamnesis, lalu pemeriksaan klinik ya, progresnya. Nah, itu semua harus terrekord. Terutama mungkin kalau orang yang usia tertentu gitu kan, ada yang kadang penyakit itu dia sudah ada orang yang mengalami sakit yang panjang. Nah, itu kan otomatis medical record itu amat sangat penting ya. Riwayat selama dia sakit, obat apa yang sudah diminum seperti itu ya. Lalu pernah rawat inap atau enggak. Nah, biasanya yang kita alami kan selalu malah ditanya ya sama dokter atau apa. Pernah dirawat di rumah sakit enggak misalnya. Ketika kamu minta catatan kesehatan aja surat keterangan sehat. Nah, itu kan paling selalu ditanya. Pernah mengalami rawat inap enggak? Pernah ini. Nah, itu kan semua ditanya manual. Nah, kan kalau sistem yang bagus tuh harusnya ya secara komunikasi harusnya dokter bertanya. Tetapi bukan berarti dokter bertanya itu tanpa dia memegang data gitu. Harusnya dokter itu membaca riwayat kita dari komputer, misalnya ya, sambil cross check. Jadi dia bertanya itu untuk cross check gitu ya, bukan bertanya karena memang dia dasarnya tidak tahu gitu. Nah, contoh di sini ya, aplikasi medis yang umum sudah kita temui sekarang. Tadi yang pertama itu yang paling beragam itu body imaging. Jadi ini mengidentifikasi masalah dalam tubuh. Teknologinya banyak. Kalau X-ray ini kan teknologi yang paling lama. Kalau kita menggunakan sinar X, itu ibaratnya sinar X itu kan ada resikonya. Jadi nggak bisa orang di X-ray itu sering gitu ya. Jadi ada jarak tertentu. Kalau misalnya kamu X-ray untuk paru-paru gitu ya, atau yang lain, itu kan ada jarak amannya, kapan harus dilakukan. Nah, itu teknologinya makanya berkembang. Cari sistem radiasi yang lebih aman. Nah, kemudian ada lagi misalnya yang populer dari zaman dahulu mungkin semacam USG ya, ultrasonografi. Nanti ada beragam monitor elektronik, ada robot medis, ada aplikasi cerdas, jadi artificial intelligence atau expert system, atau ada juga berbentuk semacam games, atau alat bantuan untuk orang yang disable, cacat fisik ya. Kemudian ada teknologi telemedicine ya, ada bioinformatika, dan ada e-commerce untuk penjualan obat. Itu sekarang sudah tren. Nah, kalau body imaging itu teknologinya macam-macam di sini ya. Teknik yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam organ atau suatu jaringan sel pada tubuh tanpa membuat sayatan atau luka non-invasif. Nah, ini teknologinya macam-macam. Contoh di sini misalnya ada CAT, Computer Axial Tomography. Ini menggunakan sinar X. Teknologinya mungkin ini lebih baru ya. Asumsinya dia bisa menghasilkan citra tubuh yang jauh lebih bagus, lebih tajam. Ada lagi misalnya di sini yang PET, Positron Emission Tomography. Dia sudah menggunakan bukan sinar X, tapi dia menggunakan sinar gamma. Berarti kan dari secara teori panjang gelombangnya sudah beda. Nah, tetapi di sini menghasilkan gambar tubuh dengan deteksi radiasi yang dipancarkan dari zat radioaktif. Ini mampu mengukur aktivitas otak, kerusakan yang ada di otak gitu ya, sampai memonitor aliran darah di area jantung. Nah, ini lebih akurasinya harusnya lebih bagus ya dibandingkan dengan X-ray. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya ada MRI. Ini bekerja berdasarkan karakteristik atom dengan menggunakan konsep medan magnet ya. Di sini akan membuat bayangan struktur bagian dalam tubuh, otak, jantung. Nah, yang membuat lebih bagus itu kan karena masalahnya sekarang
outputnya ini gambar kan. Nah, sensor yang digunakan itu biasanya lebih dari satu, semacam di teori pengolahan citra ya. Kadang sensor itu ada yang bergerak dari ujung kepala sampai ke ujung kaki gitu ya, nge-scan, dan ada nanti sensor yang melingkar. Ya, dia mengambil objek tubuh manusia, apa, mengelilingi tubuh ya. Dia semacam berbentuk cincin gitu ya. Jadi orang tidur kayak masuk ke kapsul. Nah, nanti ada sensor yang bergerak melingkar, melintangi ke tubuh orang ya. Nah, ada lagi yang contoh yang lain. Ini teknologinya misalnya nuclear magnetic resonance. Nah, ini sebetulnya maunya akurasinya lebih tinggi. Nah, mungkin ada kata nuklir kesannya lebih serem amat ya. Nah, ini sebetulnya bukan. Nuklir itu ketika orang itu akan di-scan, dia dikasih apa ya? Biasanya nuklir ini bisa berbentuk semacam obat atau disuntikan ya, sehingga nanti zat yang masuk ke dalam tubuh itu bisa bereaksi, masuk ke aliran darah, bisa bereaksi sehingga nanti gambar yang dihasilkan itu menjadi bisa lebih bagus. Tapi ini pasti aman ya. Jadi asumsinya dia mau menghasilkan gambar dengan detail yang akurasi yang lebih tinggi gitu, lebih bagus resolusinya. Nah, kemudian ada lagi yang asumsinya ini aman. Ini namanya misalnya USG. Makanya banyak sekali orang yang hamil, dia di-scan tubuhnya menggunakan USG. Ini tuh memanfaatkan gelombang ultrasonik. Ya, sound itu menggunakan gelombang sound. Ini maunya sih aman. Sehingga misalnya kalau orang hamil, nanti kena radiasinya tidak akan memberikan efek negatif ke janinnya gitu ya. Nah, ini biasanya outputnya sekarang malah formatnya sudah MP4. Artinya datanya sudah betul-betul pure digital, ya bisa dibuka di komputer. Nah, ini sebetulnya populernya sudah dari beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya melihat kandungan, itu enggak. Orang penyakit apapun juga bisa di USG. Jadi intinya sih mau melihat bagian dalam tubuh manusia gitu ya. Nah, biasanya sistem kerjanya ya sebetulnya sensor apapun juga sama. Jadi ada satu gelombang yang diradiasikan gitu ya. Nanti nilai refleksinya akan mengenai benda padat dan benda cair itu nilai refleksinya bisa berbeda-beda. Sehingga nanti outputnya itu biasanya dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, itu tadi contohnya. Nah, kemudian yang lain itu misalnya trennya lagi, mungkin perkembangan semacam monitor elektronik. Nah, ini kan teknologi digital, otomatis monitor elektronik juga semakin berkembang. Ya. Ditambah misalnya dengan mikroprosesor yang khusus, dibantu dengan tools atau software yang khusus. Di sini tujuannya untuk membantu memonitor, ya, misalnya fungsi tubuh, detak jantung, tekanan darah. Lalu di sini misalnya dia bisa komputernya bisa digunakan di sistem image untuk menghasilkan misalnya real time gelombang otak. Jadi bisa ketahuan pola dari gelombang otak ya. Lalu ditampilkan pada monitor berwarna ya, dan outputnya itu dalam bentuk gambar. Nah, kalau gelombang otak itu sebetulnya ada sih bidang tertentu pekerjaan yang ketika misalnya dia nge-hire ya, selalu minta nih hasil catatan medis yang terkait dengan informasi tadi gelombang otaknya. Jadi dia sebetulnya bisa mengenali sih pola-pola, maksudnya ini untuk mengetahui karakteristik orang sehat atau enggak. Karena gelombang otak itu sebetulnya dia membawa informasi yang banyak, nggak hanya gambar visual ya. Kalau misalnya gambar CT scan tadi ya, bisa ketahuan, oh ini kepala orang sehat, atau misalnya ada yang benjolan atau apa, itu kan bisa terlihat. Nah, gelombang otak pun sebetulnya bisa mewakili informasi tertentu. Jadi ibaratnya kalau kita sedang di scan ya otak kita, ibaratnya kita sedang sibuk berpikir, kamu sedang idle, kamu sedang ngantuk, itu bisa kelihatan dari frekuensi yang ada di monitor ya, data yang dikirim dari gelombang otaknya tadi gitu. Dulu pernah ada kakak kelasnya yang bikin tugas akhir gini. Ada data dari gelombang otak gitu ya. Misalnya
Data itu menunjukkan ini gelombang otaknya orang yang sedang ngantuk. Nah, jadi dia cuma mencoba bahwa gimana cara, kan nanti ada semacam range-nya gitu ya, orang ngantuk, orang sedang sibuk, berpikir keras, itu pola-pola gelombang otak itu ada range-nya. Jadi seakan-akan dia menelitinya gini, dari gelombang otak yang pola ngantuk, kita ubah gitu. Diubah itu sehingga nanti dia menjadi pola gelombang otak yang tidak ngantuk. Jadi dia memodifikasi dari frekuensinya tadi gitu. Ada yang mencoba seperti itu. Melalui apa? Ya dia dimodifikasinya melalui gelombang suara gitu. Sehingga nanti range frekuensinya itu bisa naik gitu atau bisa turun ya. Itu bisa diatur. Nah, itu alat bantunya ya, ada semacam beragam monitor elektronik sekarang yang semakin berkembang. Nah, yang lain lagi tuh mungkin misalnya kalau di negara yang maju itu ada semacam robot medis. Ini kan terkait dengan IT ya. Ini biasanya dikontrol komputer, mensimulasikan sejumlah fungsi manusia. Kalau di negara yang maju mungkin agar aman, misalnya kalau pakai semacam perawat manusia gitu ya, itu kan buat pekerjaan tertentu mungkin beresiko karena dia ada di lingkungan yang misalnya banyak penyakit menular. Nah, ini contoh kalau semacam di Jepang, robot medis itu dia perawat itu diganti menggunakan robot medis. Atau misalnya di rumah sakit untuk angkut barang, karena tadi ya daripada kalau orang terjangkit penyakit ya yang berisiko ya otomatis itu diganti oleh semacam robot medis. Nah, ada lagi nih aplikasi yang terkait dengan sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Ini udah lama nih dikembangkan. Contohnya ini yang di Stanford. Ini MySyn ini aplikasi sistem pakar. Ini merekomendasikan antibiotik yang tepat untuk merawat infeksi bakteri. Karena kita tahu kan kalau orang misalnya minum antibiotik tidak takarannya tidak tepat, itu kan beresiko. Nah, lantas dia mengembangkan ya aplikasi sistem pakar ya untuk membantu pengguna ya kalau harus berinteraksi dengan semacam antibiotik. Nah, di sistem pakar tadi itu ada sampai 300 aturan. Jadi dia membuat semacam rules ya untuk merawat infeksi bakteri tadi. Nah, dia seakan-akan membuat rules dan nanti bisa membuat diagnosa yang berbeda. Jadi dia bisa membuat sampai 100 diagnosa. Jadi yang user lakukan di sini ya, biasanya nanti kita dikasih list pertanyaan, atau bisa juga kalau sistem yang bagus, kalau nggak salah ada sistem yang sudah mulai menggunakan NLP, Natural Language Processing. Jadi kita ngobrol dengan aplikasi itu, seperti kita sedang ngobrol dengan dokter. Kalau nggak salah Elisa yang sudah pakai pakai NLP. Jadi kita seperti ngobrol dengan dokter, lantas nanti sistemnya bisa menyimpulkan gitu bahwa orang itu kira-kira didiagnosa sakit apa. Jadi yang kita utarakan sebetulnya keluhan-keluhan gitu. Nah, di sini dia buat semacam rules. Nah, hebat ya kalau bisa sampai mendiagnosa 100 masalah infeksi yang berbeda. Nah, fitur penting di sini misalnya dia bisa mencocokkan keputusannya, mempunyai kemampuan mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi artinya kalau ada fakta-fakta baru yang di input ke sistemnya, misalnya ada user, ada pengguna nih, tiba-tiba dia memberikan fakta yang belum ada di pengetahuan aplikasi MySyn tadi. Nah, otomatis dia bisa membuat mengumpulkan fakta baru tersebut ke sistemnya. Nah, otomatis kalau seperti itu, dia harus bisa menyesuaikan dengan rules-nya kan. Nah, otomatis maksudnya kalau sistem seperti itu artinya hebat ya, sehingga kalau nanti penyakit itu semakin berkembang, itu nanti dia bisa menyesuaikan gitu. Kayak misalnya sekarang yang COVID itu kan katanya ada varian baru. Nah, kalau ada aplikasi sistem pakar yang bisa menganalisa bahwa seseorang itu misalnya kira-kira ini diindikasi kena corona atau enggak, nah itu kan berarti kalau ada fakta varian yang baru, itu ibaratnya misalnya sistemnya itu nggak bisa
eh, tidak mengambil keputusan ya berdasarkan fakta yang baru. Tetapi kan paling tidak nanti dia bisa aja menyarankan bahwa fakta yang diberikan oleh user tadi bahwa itu seakan-akan itu merupakan fakta yang baru, sehingga nanti hasil diagnosanya bisa others gitu. Jadi tidak dikenali oleh sistem yang tadi. Nah, ada lagi contoh pengembangannya yang neomycin ini dia dikembangkan berdasarkan aspek psikologi. Jadi ada beberapa parameter yang lain ya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Jadi nggak hanya masalah psikis seseorang saja gitu ya. Lalu yang berikutnya yang oncosin ini untuk perawatan penyakit yang kanker. Nah, mungkin ini kalau sudah berat, orang sudah di kemo dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Ibaratnya kan kalau sudah sakit lama seperti itu, dampaknya ibaratnya ke sel yang sehat juga jadi rusak ya. Jadi jadi komplikasi ya. Jadi riwayat catatan kesehatannya mungkin menjadi lebih buruk. Nah, untuk mengatasi itu, untuk melakukan perawatan, ini ada satu aplikasi yang bisa digunakan sebagai guide gitu ya. Jadi untuk memberikan petunjuk atau membantu dokter klinis ya apa yang harus dilakukan terhadap pasien gitu yang sedang mengalami melakukan perawatan. Nah, ini sudah kategori ke aplikasi sistem cerdas. Ada lagi contoh ya di sini database yang menyimpan semua kasus yang terkait dengan masalah medis. Jadi kalau misalnya di rumah sakit ada satu kasus yang unik gitu ya, yang baru terjadi, kan ada ya penyakit itu kadang tiba-tiba misalnya ada satu penyakit yang mungkin dokter aja baru mengalami ya kasus seperti itu. Nah biasanya dia seakan-akan menyimpan pengetahuan itu ke dalam suatu basis data, ya ke dalam database. Di sini nanti asumsinya semua informasi itu disimpan, ya untuk semua penyakit, semua kasus itu disimpan. Mungkin untuk kasus tertentu dia bisa membuat semacam simulasi, ya. Lalu ini tujuannya buat apa? Jadi untuk dokter atau mahasiswa kedokteran untuk mempelajari, terutama untuk kasus-kasus yang misalnya kasus yang umum terjadi atau kasus yang memang ini baru terjadi atau kasus apapun, dia bisa belajar dari basis data tadi gitu. Ini dikumpulkan nih di Pittsburgh nih satu kampus yang ada jurusan kedokterannya. Ini masuk ke dalam kategori aplikasi medis. Nah, ada lagi contoh ya, misalnya Perry. Ini tuh untuk mensimulasi gangguan mental. Tingkah laku paranoid gitu ya. Nah, mungkin kalau buat sebagian orang ini sih hal yang kecil gitu. Tetapi kan setiap orang itu biasanya ada yang masalah paranoid ini menjadi hal yang sangat besar karena dia nggak bisa nggak bakal sulit sembuh gitu ya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi mungkin malah bisa mengganggu, ya entah mengganggu pekerjaannya. Untuk kasus tertentu dia bakal kumat atau malah jadi jadi ya terganggu lah, artinya dia nggak bisa hidup normal gitu ya. Ini nanti ada semacam teknik untuk melakukan terapi gitu kan, melakukan perawatan. Lalu dia bisa ngasih informasi, jadi ini bertindak sebagai sistem pakar. Jadi kira-kira gejalanya seperti apa, bagaimana mengatasinya, lalu gimana kalau orang konsultasi, kalau kita konsultasi ke dokter tuh kan biasanya orang ada yang sungkan, ya seakan-akan kalau terbuka tuh nggak enak, atau memang mungkin bisa jadi kan orang yang diajak ngomong sama kita tuh juga membuat kita nggak mau terbuka. Nah, tetapi kalau melalui sistem aplikasi itu kan membuat pasien mau terbuka, bicara dalam suasana yang nyaman, yang bisa sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi ada juga aplikasi tadi ya untuk gangguan mental, ini contohnya. Atau untuk mengatasi tadi gangguan, misalnya orang pernah stroke, ya, atau penyakit apapun lah yang misalnya penyakit yang lama menaun. Nah, itu kan biasanya secara psikomotorik juga keganggu. Nah, biasanya nanti ada aplikasi semacam game ya untuk koordinasi tangan, mata ya.
kesiagaan, sigap enggak gitu ya, perhatian, konsentrasi, atau masalah terkait dengan memori untuk memulihkan ingatan gitu ya. Lalu bagaimana kemampuan dia bergerak. Nah, itu ada aplikasi yang dikembangkan. Nah, mungkin beberapa pengembang yang menjual game ya dan perangkatnya konsol game itu ya, mungkin dia mengembangkan ya aplikasi yang populer misalnya untuk kemampuan verbal, bagaimana orang itu bisa matematik, bisa berhitung gitu ya, melatih ingatan, memori, atau tadi persepsi kemampuan untuk bergerak. Ya mungkin ada juga ya anak usia tertentu yang mungkin ada kelainan untuk melakukan gerakan dasar pun itu sulit. Nah, itu bisa dibantu dengan semacam permainan games. Jadi kalau software gini tujuannya di sini untuk rehabilitasi. Nah, kemudian ada juga nih hal yang lain. Jadi di sini misalnya penggunaan komputer untuk yang entah yang cacat atau apapun ya dan disable. Ini contoh yang lumpuh misalnya. Atau orang membuat semacam gigi geraham, gigi elektronik. Ini kan berarti orang yang yang kecelakaan atau apapun ya. Atau misalnya untuk penyakit tertentu, ya misalnya lumpuh atau epilepsi, ya itu kan bisa dibantu dengan alat bantu ya untuk membantu mengatasi. Jadi agar misalnya kalau kayak epilepsi kan suka kambuhan gitu ya. Nah, gimana cara mengatasi? Ini kan kaitannya dengan apa ya? Mungkin ada semacam di otaknya tuh kan ada semacam ada kelainan atau apa ya. Nah, itu gimana cara mengatasinya sehingga paling enggak kalau penyakitnya kambuh ya jangan terlalu parah atau paling enggak kita tahu cara mengatasinya sehingga orangnya bakal tetap dalam kondisi yang aman. Nah, untuk misalnya atau untuk orang buta, tuli, ini kan bisa ya mengakses informasi buku yang braille ini banyak. Ada micro braille nih yang sudah dikembangkan atau mesin baca Kurzweil nih untuk orang yang buta, ya, yang low vision. Atau ada juga orang yang bed rest gitu ya, bedridden ini mungkin butuh untuk mengontrol lingkungan. Ya, mungkin kalau kita lihat di beberapa negara maju ada juga ya, mungkin sambil orang mengembangkan riset untuk membantu orang juga. Orang tuh misalnya kadang secara fisik dia sinkronisasinya udah nggak ada, nggak bisa bergerak, tapi misalnya kemampuan otaknya masih tetap berjalan. Sehingga nanti misalnya untuk mengontrol lingkungan tempat tinggalnya, ya dia bisa dibantu dengan semacam sensor atau mikroprosesor apapun ya yang untuk membantu dia melakukan pekerjaan yang simpel di rumah. Misalnya sekedar nyalain lampu itu ya. Nah, itu. Jadi nggak usah mengurangi ketergantungan gitu. Atau kalau yang saya sekarang lihat ya di beberapa misalnya di sosial media. Kalau di negara yang maju itu sudah misalnya seperti ada orang yang entah celaka atau apapun ya, dia nggak punya kaki gitu. Nah, dia sekarang mereka sudah mengembangkan teknologinya gitu, sehingga dia punya kaki buatan. Kalau dulu kan kaki buatan ini bentuknya harus seperti kaki gitu ya secara visual. Tapi mungkin malah fungsinya itu kurang maksimal untuk mengganti fungsi kakinya. Ini sekarang kalau saya perhatikan itu trennya di sana tuh bentuk kakinya sih malah cuma seperti apa ya? Seperti tongkat besi biasa seperti tulang penopangnya, tulang tengkoraknya gitu. Tetapi dia punya fungsi yang memang betul-betul membantu orang tersebut, orang cacat tersebut ya. Sehingga memungkinkan orang itu bisa bergerak. Malah lari pun bisa cepat banget gitu ya. Kalau yang kehilangan kaki sebelah gitu kan, itu malah betul-betul bisa membantu orang. Nah, saya rasa ini mungkin terkait dengan perkembangan teknologi komputer ya. Atau misalnya ada lagi yang orang kecelakaan masih muda, dia masih usia produktif. Nah, tangannya itu sampai harus diamputasi. Nah, sekarang kan ada semacam teknologi yang bisa mengirim tadi gelombang otak. Jadi inputnya sudah beda. Jadi apa yang diinstruksikan oleh otaknya itu yang dilakukan oleh lengan robotnya ya untuk menggenggam atau apapun. Jadi responnya sama seperti
respon tangan manusia normal gitu ya. Nah, cuman ini lengannya lengan robot. Nah, itu mungkin terkait dengan perkembangan teknologi komputer. Atau misalnya di sini contoh ini contoh yang keyboard yang khusus ya untuk yang braille, atau misalnya ini thorax keyboard kalau yang ini ya, ini one handed keyboard. Jadi ini memang keyboardnya hanya dioperasikan oleh satu tangan. Bisa tangan kiri atau tangan kanan. Berarti bentuk keyboardnya beda ya, untuk tangan kiri atau tangan kanan itu versinya itu berbeda gitu. Nah, ini sebetulnya ini sebagai alat bantu ya untuk memudahkan orang bekerja. Nah, yang lain lagi mungkin ada yang headmaster, head tracking. Jadi kalau orang misalnya punya keterbatasan dengan anggota tubuhnya, dia mau berinteraksi dengan komputer, ya di sini contoh fungsi-fungsi dasar di komputer, misalnya klik, drag gitu ya, pokoknya fungsi-fungsi mouse yang biasa kita lakukan. Nah itu bisa diganti dengan semacam perangkat yang headmaster tadi. Jadi ada perangkatnya, nanti ketika dia menggeserkan kepala, itu seakan-akan nanti mouse-nya pun juga akan bisa ikut bergerak. Nanti mungkin ngekliknya bisa diganti dengan fungsi yang lain. Nah, di sini biasanya ada yang dibantu dengan guide-nya itu pakai semacam, ada yang kasih label ya di antara alisnya. Kasih label itu sebenarnya untuk menjadikan patokan ketika orang itu bergeser. Karena kan kita tahu ya resolusi antara monitor dengan resolusi yang real di dunia nyata itu kan gimana cara coba memetakan objek yang real. Ya kalau kayak kita di depan cam lah, itu kan visual kita itu objek real. Nah, gimana cara akan mengubah area real kita ke dalam area resolusi monitor. Nah, itu kan nggak mudah. Karena kan masalah sinkronisasinya harus benar ya. Jadi kalau kepala orang itu bergerak, otomatis kan respon dari sistemnya juga harus mengikuti secara real time. Nah, ada lagi ya yang lain itu masalah telemedicine. Jadi ini penggunaan perangkat teknologi informasi ya untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Jadi ini terutama untuk daerah yang susah diakses. Cuman masalahnya ini kan butuh infrastruktur, ya infrastruktur telekomunikasi, dan harus ada orang yang bisa mengoperasikan. Jadi kalau memang ada kasus seperti itu, ya artinya kan harus ada orang yang bisa menggunakan perangkat tadi. Ya kalau misalnya ada orang yang bed rest gitu kan, dia nggak mau dirawat di rumah sakit. Nah, maunya di rumah karena dia memang penyakitnya menaun. Nah, otomatis itu bisa kan menggunakan konsep telemedika, apalagi saat semacam COVID seperti sekarang ini. Sehingga kan memudahkan untuk dokter memantau, tapi pun pasien nggak mesti harus datang ke rumah sakit. Nah, tadi intinya karena kesulitannya di masalah perangkat telekomunikasi. Ya, jadi ini macam-macam layanan yang disediakan ya, bisa memberikan informasi, pendidikan, pelayanan administrasi, bisa juga mentransfer informasi dalam bentuk data apapun. Contoh di sini audio, video, grafik ya. Lalu bisa melibatkan dokter langsung atau pihak lain yang terkait. Nah, fiturnya misalnya bisa memonitoring jarak jauh, ya remote monitoring, bisa konsultasi via email, kita kirim hasil medisnya via email gitu ya, dan lain-lain. Atau bisa juga kita bikin appointment via web ya. Saya rasa kalau appointment via web udah banyak ya. Rumah sakit di Bandung, rumah sakit sekarang udah seperti itu, walaupun beberapa orang juga ada yang mengeluh. Jadi websitenya kok tidak interaktif gitu ya. Lalu mungkin ada lagi teknologi semacam video conference untuk berkomunikasi langsung, diskusi langsung. Ada lagi telesurgery, jadi operasi atau pelayanan apapun itu jarak jauh. Jarak jauh itu maksudnya ya ada petugas medis yang melakukan, tetapi mungkin expertnya itu ada di tempat yang berbeda gitu.
Jadi dokter membantu melakukan tindakan, tapi dipandu sama expert, ya. Expertnya itu bisa berada di tempat yang berbeda. Nah, berikutnya itu ada yang 8-nya mana ya? Bioinformatika. Jadi tadi ya, ini ilmu yang baru. Nah, kalau bioinformatika itu menggabungkan teori biologi, ya, biologi molekul, matematika, dan teknologi informasi. Jadi di sini aplikasinya, misalnya tadi informasi klinis, itu ada semacam database beragam kasus, ya, kasus medis yang ada. Ada lagi misalnya identifikasi agen penyakit baru. Itu kan tadi kok tiba-tiba tahu ya, misalnya ada COVID, terus COVID ini ada varian baru. Nah, varian baru itu katanya ada beberapa versi. Nah, itu kan kenapa bisa tahu? Nah, itu kan berarti kaitannya dengan tadi biologi molekul gitu ya. Ada konsep matematiknya, di situ pasti banyak algoritma baru nih yang terkait dengan bioinformatika yang berkembang. Jadi algoritma itu bukan hanya sekedar algoritma yang Anda pelajari nih. Oh, untuk penjadwalan, untuk shortest path gitu ya, mencari jalur terdekat, atau algoritma semut, atau N koloni. Nggak hanya seperti itu ya, di bidang medis pun banyak. Berarti algoritma yang dikembangkan. Sehingga bisa tahu agen penyakit baru, bisa diagnosa penyakit baru, atau bisa juga akhirnya dia bisa menemukan obat. Kalau menemukan obat, itu kan berarti dia tahu ya struktur DNA-nya dari virus kayak gimana, sehingga dia bisa membuat obatnya gitu. Nah, contoh misalnya database DNA, itu ada nih di negara yang lain. Ya, contoh di Swiss itu sudah ada. Di Amerika itu juga sudah ada. Jadi DNA itu ke depan itu seseorang itu menunjukkan siapa saya, itu bukan dari KTP atau apapun, tapi dari struktur DNA tubuh seseorang. Nah, kalau struktur DNA itu kan sebetulnya ilmu yang baru, ya, bukan karena untuk mengambil data itu kan harus tahu tekniknya gimana cara mempelajari struktur DNA tubuh manusia tadi, bukan manusia keseluruhan, tapi tubuh karakteristik DNA seseorang. Kan setiap orang itu bisa berbeda, ya. Mungkin kalau bersaudara itu ada kemiripan, tapi kalau per individu itu bisa kita asumsikan dia sebetulnya bisa kita anggap itu unik, ya. Makanya itu nanti bisa dianggap sebagai informasi seseorang yang sangat valid, ya. Bukan KTP, bukan fingerprint, tapi lebih valid dari DNA-nya. Malah kalau ke depan tuh orang ada yang berasumsi gini, ke depan tuh bisa loh bikin aplikasi yang seakan-akan bisa memprediksi umur manusia itu bakal berapa lama. Taunya dari mana? Taunya dari struktur DNA sama pola hidup. Nah, teman kebayang nggak? Kita harus masukin data belajar seberapa banyak? Ya, kita masukin data, kita harus punya data belajar orang tua, leluhur gitu ya, atau data belajar orang lain. Sehingga mungkin sistemnya bisa menarik kesimpulan. Nah, kalau yang database protein di Swiss, nah biasanya kalau orang yang misalnya meneliti butuh data DNA, biasanya umumnya larinya ke Swiss. Dia sudah ada database kaitannya dengan DNA tubuh seseorang. Cuman saya nggak kebayang, data struktur DNA, sequence tubuh seseorang tuh seberapa banyak? Apa datanya satu orang satu hard disk gitu ya? Nah, itu segimana? Masih belum kebayang. Berarti kan nanti di situ teori yang berkembang juga macam-macam. Misalnya teori kompresi data. Nah, teknik kompresi data apa nih yang dikembangkan untuk struktur database DNA? Nah, itu kan pasti hal yang unik. Walaupun nanti mungkin ada ya, misalnya melihat struktur DNA itu algoritmanya mirip-mirip dengan memprediksi kata gitu. Kata itu kan ada sequence-nya, ada pola-pola. Kalau saya menulis kata Bandung, kata makan, itu kan ada pola-polanya. Sama struktur DNA pun juga ada pola-polanya gitu. Nah, algoritmanya mungkin ada yang mirip-mirip seperti itu. Ya, untuk mempelajari karakteristik seseorang gitu. Nah, cabang yang lain yang terkait ya, ini ada biofisik, ini struktur fungsi biologi, ada komputasional biologi, ini statistika,
Ada medical informatik, ini mengembangkan beragam algoritma ya yang terkait dengan medis. Ya berarti macam-macam. Gimana cara bisa melakukan diagnosa gitu. Bagaimana cara bisa menarik kesimpulan dari data, semacam konsep data mining. Seseorang nih punya data medis, punya data lab ya, punya foto hasil X-ray. Nah, kalau kita bicara lebih rendah, berarti kan data foto itu harus bisa diolah untuk ditarik kesimpulan gitu ya. Nanti digabung dengan data lagi yang lain, data medis, data lab, sehingga nanti bisa dilakukan analisis lebih lanjut gitu dan ditarik kesimpulan. Itu nanti menggambarkan riwayat kesehatan seseorang gitu. Nah, ada lagi di sini semi informatik ya, semi informatik. Ini kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan biologis, data mining. Ini untuk penemuan pengembangan obat. Jadi mungkin ini kaitannya dengan dia harus tahu semacam ini ya, tadi struktur DNA, tapi DNA-nya bukan DNA manusia, mungkin DNA virus. Sehingga nanti dia bisa tahu nih, kalau tahu struktur biologisnya, dia bisa tahu kaitannya dengan pengembangan obat. Nah, itu bidang bioinformatika. Jadi sebetulnya itu luas banget ya. Ada lagi contoh ini aplikasi ya yang bisa digunakan untuk mempelajari bioinformatika tadi ya. Ini untuk mempelajari struktur DNA. Ini contoh untuk pencarian sequence. Ini ada aplikasinya yang BLAST ini. Atau untuk menganalisis, ada yang emboss. Ada lagi untuk memprediksi struktur. Nah, mungkin kita nggak ngerti ya, karena kita teorinya pun nggak paham terkait dengan sequence DNA itu seperti apa. Nah, ini yang pasti ini toolsnya ada. Dan toolsnya itu dibantu dengan visualisasi 3 dimensi. Jadi melihat pola-polanya itu. Ini mungkin untuk tadi ya, untuk bidang biologi molekul itu, untuk mempelajari atau menganalisa lebih lanjut. Nah, kalau di Indonesia, itu ada lembaga molekul Eijkman, yaitu yang meneliti di sini ya, mempelajari struktur DNA. Ini penelitiannya itu hasilnya misalnya ini mempelajari genetik, mendeteksi misalnya sejumlah penyakit genetik, terutama yang tumbuh yang berkembang di Indonesia. Kan ada nih misalnya semacam di daerah mana ya, Jawa Tengah gitu. Ada yang satu kampung itu ya, dia seakan-akan kena penyakit Down syndrome. Nah, itu kan sebetulnya masalah genetik kan, kalau di daerah itu mungkin banyak yang pernikahan dengan orang sekitar gitu ya, itu kan lama-lama turun temurun itu seakan-akan sudah membentuk ke genetiknya, dia seakan-akan banyak yang mengalami Down syndrome. Atau misalnya penyakit yang lain, thalassemia gitu ya, atau penyakit bilokal. Kalau di Indonesia mungkin penyakit ini yang nyamuk demam berdarah gitu ya, gimana cara ngatasinnya. Atau misalnya ya yang terkait dengan nyamuk yang mematikan. Di kita kan banyak ya kejadian seperti itu. Nah, itu dipelajari harusnya di lembaga biologi molekul. Lalu misalnya pengembangan vaksin hepatitis ya, rekombinan. Jadi mungkin hepatitis yang berkembang di daerah seperti Indonesia gitu ya, dengan iklim yang seperti ini. Nah, itu dipelajari itu seperti apa. Atau misalnya ada juga nih yang terkait dengan kelumpuhan dan rekayasa. Jadi tadi ini penyakit genetik. Jadi ada satu daerah yang misalnya penduduknya banyak yang lumpuh. Nah, itu dia mencoba gimana kalau misalnya itu tuh bisa dilakukan semacam rekayasa. Ini rekayasa RNA. Mungkin ya istilah terkait dengan tadi ya, biologi molekul tadi. Ini contoh nih ya. Ini berkembang karena ada teknologi komputer. Karena komputer ini bisa membantu untuk bekerja ya, untuk mempelajari sequence DNA-nya. Kalau enggak gimana ya? Enggak pernah di satu uraian ya, mempelajari sequence DNA tubuh manusia itu bisa sampai 3 bulanan ya, satu orang. Wah, kebayang ya kalau misalnya di Swiss ada berapa penduduk misalnya, ada 2 juta. 2 juta dikali 3 bulan, wah udah keburu ini ya, yang orangnya udah keburu mati. Jadi ya kalau ada bantuan tools, ya ada aplikasi, ada komputer, itu lebih memudahkan orang
untuk bekerja. Nah, ada lagi yang misalnya yang ngetren itu e-commerce online, toko online untuk obat. Nah, cuman di sini mungkin harus ketat ya. Contoh di Indonesia, orang toko fisik aja mungkin loh dia menjual obat yang palsu. Nah, gimana cara mengatasinya kalau kayak begitu? Ya, misalnya obat yang sudah kadaluarsa, mana tahu obatnya keterangan kadaluarsanya itu diubah, atau dia jual obat dengan merek yang hampir mirip-mirip ya dengan yang asli. Ada banyak yang kayak begitu ya, kemasannya sama, ya warnanya hijau sama, kemasannya sama, cuman bedanya nggak ada holografinya misalnya. Banyak di Indonesia seperti itu. Nah, gimana cara ngatasinnya? Nah, kalau contoh kayak kasus di Amerika ya, sejak tahun 99 itu sudah lebih dari 200 web farmasi yang menjual produk kesehatan. Jadi mereka cenderung populer karena mungkin mereka sibuk, pertama ya masyarakatnya sibuk untuk hanya keluar beli obat, kan mungkin iklimnya nggak seperti di Indonesia ya. Indonesia mau keluar kapanpun juga enak-enak aja, nggak bakal kedinginan, nggak ada resiko-resiko yang terkait dengan cuaca. Nah, juga orang lebih merasa leluasa belanja obat online. Mungkin nggak ada ngerasa malu atau apapun lah ya. Jadi dia merasa lebih nyaman ya beli online. Nah, itu hasil satu riset mengatakan seperti itu. Contoh di sini ya, toko online yang populer ini misalnya yang Medco ini. Ini banyak banget pelanggannya kalau dilihat dari per transaksi ya per minggu. Nah, di Amerika ini karena ketat, dia ada semacam program di sini ya yang Verify Internet Pharmacy Practice Site. Jadi ini tuh ada semacam lembaga yang membuat pelindungan konsumen. Nah, kalau di kita mungkin kalau sekedar untuk kandungannya kita punya BPOM, ada obat dan makanan gitu ya. Nah, kalau ini lembaga konsumennya untuk menjaga validasi dari obat yang dijual. Jadi di sini tuh ada semacam sertifikasinya. Jadi misalnya saya penjual obat, saya penjual obat online. Nah, untuk memperoleh sertifikasi itu ada aturan-aturan yang ketat. Sehingga tadi tujuannya agar konsumen tidak terjebak ke web yang ilegal, ya. Nah, jadi kalau contoh verifikasinya tuh sistemnya gini. Jadi misalnya saya mau mendapatkan sertifikat tadi ya, sertifikat perlindungan konsumen versi Amerika. Jadi yang dilakukan itu kita harus seakan-akan apa yang kita jual itu harus betul-betul diketahui oleh lembaga yang memberikan sertifikasi. Jadi dia tahu semua produk yang kita jual, termasuk untuk melakukan validasi ya. Dia tahu jadi obat yang kita jual ini kira-kira obat yang asli atau enggak. Karena kan seperti kemarin ya waktu di kasus bidang finance, obat itu sebetulnya ada semacam nomor registrasinya. Jadi misalnya paling gampang, saya misalnya contoh ya, saya suka beli suplemen ya, misalnya vitamin C. Ini produk Australia misalnya, ada yang semacam Blackmores. Nah, itu saya beli di toko online Indonesia. Nah, kalau misalnya saya pernah tanya nih ke websitenya, karena kan bingung nih harga antara toko online satu dan yang lain itu bisa berbeda, dan itu selisihnya bisa cukup jauh. Kita kan bingung nih, kenapa toko online itu bisa, yang satu misalnya selisihnya bisa sampai 150.000. Nah, kalau di toko yang lain itu misalnya harganya satu botol misalnya yang isi 200 kapsul vitamin C itu misalnya sampai 500-an ribu. Tapi di toko yang lain cuma 300.000. Itu kan selisihnya sangat jauh. Nah, intinya kan kita boleh dong tanya ya, kok selisihnya sangat jauh. Kita kan nggak mau ya kita beli yang lebih murah, ternyata misalnya itu obat palsu atau apapun lah. Terus saya pernah tanya ke websitenya via email. Lantas mereka bilangnya gini, semua yang kita beli itu dia minta difoto, dan dia di fotonya itu botolnya bukan difoto di satu sisi, bukan ini loh foto botol yang saya beli, itu enggak. Dia minta foto yang detail di sekeliling botol sampai ke yang ada bagian tulisan yang kecil-kecil, ada nomor seri dan lain-lain. Nah, terus dari situ dia bisa menyimpulkan. Jadi, oh obat ini tuh sebetulnya
suplemen ini sebenarnya bukan buat dijual bukan di Indonesia. Jadi suplemen ini misalnya dijual buat di Singapura atau di tempat yang lain. Entah gimana lah kebijakannya, pokoknya dia mungkin ngomongin selisih di Indonesia mungkin pajaknya dan lain-lain ya yang berbeda. Nah, ternyata di obat itu dia punya nomor seri. Dari nomor seri itu bakal tahu bahwa obat ini sebetulnya untuk dijual di mana. Jadi pabriknya tahu, oh nomor ini tuh dijual di Singapura, ini buat di Indonesia, ini buat di mana. Nah, itu yang bisa apa? Yang tercatat di sisi penjualan gitu. Jadi kalau ada barang palsu dia harusnya tahu. Karena dari nomor seri itu tadi ya. Jadi kalau dari nomor seri mungkin ya mungkin dari segi kemasan apa beda ya. Tapi kalau nomor seri itu bisa menunjukkan gitu. Dia dijual di mana. Nah, seperti itu. Jadi ada lembaga yang melakukan validasinya bahwa obat ini betul-betul asli atau enggak kalau di Amerika. Jadi seakan-akan toko kita nanti harus terbuka, kita jual produk apa saja. Sehingga lembaga yang memberikan sertifikasi itu memberikan jaminan, ya sehingga konsumen tidak ragu untuk beli di toko itu gitu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bukan berarti orang jual ya silakan aja jual gitu ya. Pemerintah seakan-akan nggak ikut campur tangan. Padahal ini penting ya karena kasihan masyarakat luas ya kalau sampai dirugikan atau misalnya masih mending kalau kita sekedar makan obat yang nggak ada hasilnya gitu ya atau kayak suplemen vitamin gitu nggak ada efeknya sih masih mending, tapi kalau misalnya malah jadi berpengaruh negatif, nah, contoh misalnya kalau di Indonesia yang lagi rame ya, kalau di perempuan ini kosmetik tuh ada misalnya dokter di YouTube yang suka membahas keamanannya. Jadi sama dokter itu dibawa ke lab. Nah, ternyata banyak penjual yang nakal. Nah, tapi kebanyakan yang kasus begitu tuh dia tidak terdaftar di BPOM. Jadi kalau BPOM itu ya sebetulnya ya mungkin malas itu karena kan jatuhnya bakal jadi lebih mahal gitu ya harga jualnya. Jadi nggak bisa bersaing. Nah, ada lagi misalnya di sini teknologi implan. Implan ini yang ditanamkan pada individu. Mungkin yang paling umum ya semacam pemicu jantung, itu kan kayak ditanamkan ya, kayak diimplan. Atau mungkin semacam RFID, radiofrekuensi identifikasi. Ini untuk menunjukkan ID seseorang. Semacam di di National Geographic itu yang orang ke depan tuh kita udah nggak usah bawa smart card. Jadi chipsnya itu sudah ditanamkan di tubuh kita. Itu cuma disuntikan aja ke bawah kulit kita. Jadi kalau kita belanja apapun ya udah cukup bawa badan kita aja. Nanti bisa digunakan untuk transaksi. Itu yang udah dicoba di mana? Di penjaranya di Amerika. Jadi mungkin di Indonesia itu penjara yang semacam level apa ya? Ya penjahat kelas kakapnya lah. Nah di situ dikasih RFID. Jadi dia bisa dipantau. Ibaratnya kita di National Geographic ini dijelaskan, ibaratnya kita mau sembunyi kemanapun juga nggak bisa, karena orang itu bisa di scan, bisa di tracking gitu. Ya, kadang mungkin kalau misalnya semacam radiofrekuensi, ada juga yang nge-scan-nya kayak semacam pakai pesawat kecil helikopter gitu ya. Jadi orang tuh ketahuan manusia itu cuma kayak titik-titik warna merah aja gitu ya, untuk menunjukkan bahwa itu manusia gitu ya. Jadi ibaratnya kita mau sembunyi kemanapun juga nggak bisa. Ya, atau misalnya di sini tadi ya, teknologi ya tadi terutama yang berkembang itu untuk yang disable. Disable untuk orang yang kemampuan fisiknya terganggu, tapi biasanya kemampuan otaknya itu masih normal gitu ya. Nah, ini cuma tren aja nih, ini gambaran ya sampai misalnya 2018. Ini tren penggunaan yang telehealth tadi. Jadi dia komunikasi jarak jauh dengan antara pasien dengan para medisnya, dengan dokter, dengan rumah sakit. Karena orang nggak mau misalnya nginep harus di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia cuma dirawat di rumah, komunikasi dengan dokternya jarak jauh, mengirim hasil medisnya via email. Lantas ada juga misalnya bisa video conference, malah ada yang sampai detak jantung itu cuman di capture pakai semacam perangkat handphone. Ya mungkin karena teknologi sekarang tuh sudah sangat modern gitu ya.
perangkatnya sudah bagus. Nah itu cuma seperti itu untuk memantau gitu. Nah, cuma tadi masalahnya ini butuh infrastruktur ya yang bagus. Nah, trennya ke depan seperti ini mungkin ya. Ada Internet of Medical Things, semacam IoT tapi untuk medis. Lalu ada cloud computing untuk healthcare. Jadi semacam medical record gitu ya, datanya semua ada di cloud. Ada juga tadi mungkin semacam game, mungkin berbentuk AR, artificial intelligence, atau virtual reality, atau mix, campuran keduanya. Ini untuk rehabilitasi tadi. Lalu penggunaan artificial intelligence untuk tadi ya, untuk mengembangkan aplikasi sistem cerdas, dibantu dengan chatbot. Jadi ada konsep NLP, kita ngobrol, seakan-akan ngobrol dengan dokter, tapi di situ ada semacam basis pengetahuan yang membantu. Lalu ada data science dan predictive analysis. Jadi yang penting ada data medical record-nya ya, karena paling susah itu di kita ya data riwayat medisnya. Lalu ada blockchain, ya blockchain mungkin tadi paling gampang gimana nih kalau data medis itu disimpan dalam bentuk blockchain. Ini untuk misalnya untuk keamanan data. Cuman kan yang kita tahu katanya blockchain itu teknologinya masih mahal karena dia menghabiskan resource yang banyak. Jadi kalau kita mencari sesuatu itu bukan mencari ke satu tempat, dia akan mencari ke semuanya gitu, ke semua node yang terhubung. Nah itu kan artinya memakan resource yang sangat besar. Karena datanya tersebar kan kalau blockchain, jadi seakan-akan data backup itu ada di mana-mana gitu, dan itu akan digunakan kalau kita melakukan pencarian kan artinya akan mencari ke semua titik gitu. Nah itu akan menghabiskan resource yang banyak. Nah itu yang terkait dengan medis. Coba tambahin apa yang lain? Kira-kira apa bidang medis nih? Ada yang bisa menambahkan? Kasih contoh 2 bidang. Trennya apa? Yuk, siapa? Pratama. Mana bidang medis apa nih? Contohnya. Apapun. Mbak. Oh, entah apa, tapi kira-kira trennya kemana yang kamu tahu? Bu, kalau misalnya aplikasi seperti Klik Dokter gitu Bu misalnya. Oh ya, itu bisa untuk konsultasi ya. Android, ya. itu aplikasi mobile, terus bisa chatting sama dokternya kayaknya Bu. Ya, itu telemedicine tadi ya? Iya Bu. Ya, itu banyak ya sekarang ya. Ada yang gratis dan ada yang berbayar, gitu kan? Malah kita bisa konsultasi, kita pilih dokternya siapa, expertnya siapa. Kalau saya lihat di web gitu, sebenarnya ada dokter yang udah ngetop nih, dokter yang udah sampai level profesor, ngajar berarti ya, profesor sama dia dokter spesialis, itu ada tarifnya. Itu bisa, itu jadi tren. Kayak apa lagi Tapi nih? menurut saya kayaknya trennya ke telemedis deh Bu, soalnya kan berhubung lagi COVID begini mungkin untuk pemeriksaan ke dokter mesti pakai Zoom atau Google Meet atau dari jarak jauh gitu Bu. Iya, sekarang orang ke rumah sakit apa ribet kan? Kayak kemarin saya ngelihat dokter apapun, sekarang kalau mau masuk ke ruangan aja yang sakit itu harus nunggu di luar. Itu pun dikasih tempat area yang terbatas. Jadi ada semacam poliklinik gitu ya. Di depan dikasih semacam ruang duduk paling buat 10 orang. Itu pun masuk ke dalam cuma satu-satu. Itu kan ribet ya. Atau ke rumah sakit. Kalau ada orang ngantri ke rumah sakit terus tiba-tiba di rumah sakit itu pas ada kasus misalnya, kemarin itu siapa yang cerita ya, di gawat darurat ada yang meninggal, itu kan seakan-akan tempatnya dibuat steril, itu sampai ribet mau masuk ke ruang perawatan aja susah banget, antri wah itu panjang. Ya mungkin kalau sekarang tren itu bagus ya. Ya makanya di web itu saya perhatikan, oh kita bisa milih siapa pakarnya dan di situ ada tarifnya gitu. Kalau aplikasi
medis yang ada di semacam di Grab, di Gojek kan ada juga ya. Kita bisa konsultasi dengan dokter. Dia ngasih linknya ke situ. Itu juga sama. Bisa ada yang gratis, ada yang berbayar. Terus Bu, kalau mungkin yang lebih advance lagi itu saya dengar-dengar ada yang robot untuk operasi. Oh ada, itu Jadi tuh jarak jauh Bu. jarak jauh juga bisa. Jadi malah itu kalau robotnya pasti sudah teruji. Terus dia akurasinya tinggi banget karena yang melakukan itu lengan robot. Jadi kalau misalnya ibaratnya manusia gitu ya dokter melakukan sayatan sama misalnya sama semacam pisau, itu kan bekasnya bakal kelihatan gede gitu ya. Kalau dia bisa bikin sayatan yang tipis, terus dia akurasinya sangat sangat tinggi. Jadi nggak mungkin meleset gitu. Kan ibaratnya ada orang ya yang misalnya mau dioperasi, dia kan kayak digambar dulu jejaknya gitu, mana yang mau dipotong. Nah, tapi kalau pakai semacam robot medis itu ya, dokter itu cuma ngamati kayak melihat melalui screen, layar komputer gini. Terus gambarnya itu bisa seakan-akan kayak di zoom. Jadi kan dia bisa melakukan sesuatu tuh akurat banget gitu. Dan yang melakukan itu lengan robotnya, tapi itu dikendalikan oleh dokter. Itu ada yang kayak gitu, dan itu akurasinya tinggi. Karena itu tadi dia bisa melakukan secara presisi. Gitu. Atau teknologi sekarang kan ada ya, misalnya kalau melihat struktur masalah yang ada di dalam tubuh itu nggak pakai sayatan kalau sekarang. Misalnya kayak kamera kecil yang dimasukkan ke tubuh. Itu kan ada ya, itu bisa. Jadi cuman kamera kecil aja yang masuk, nanti dia bisa ngelihat kayak orang misalnya ada yang masalah dengan perut, ya misalnya dengan ususnya misalnya. Kalau zaman dulu kan enggak ya, seakan-akan itu harus dioperasi baru kelihatan. Kalau sekarang enggak, cuman kayak dimasukin ke kamera yang kecil, nanti bisa kelihatan. Cuma nanti kadang kalau ada keterbatasan juga, misalnya ternyata alatnya nggak bisa ngelihat lebih jauh, nah itu pasti ada sesuatu itu. Tapi objeknya kan bisa kelihatan dari kamera gitu. Itu teknologi kamera, teknologi data digital itu amat sangat membantu orang. Tuh, apalagi Nicholas. Yuk, siapa lagi yang lain? Satu lagi contohnya apa? Mana Pratama? Ada nggak? Jangan kamu nggak ada di situ lagi Pratama. Ya Bu. Apa coba contoh yang di record satu? Maaf Bu, nggak Contoh yang kedengaran jelas. terkait dengan medis. Nggak kedengaran jelas Bu, gimana? Kasih contoh aplikasi medis yang terkait dengan perkembangan teknologi komputer. Apa? CT scan Bu. Udah, yang lain. Ibu, Ya, anak. ada aplikasi Flow Bu, itu masuk nggak ya Bu? Apa itu? Itu tuh aplikasi kayak penghitung kemungkinan menstruasi seseorang Bu. Itu bisa aplikasi kayak gitu, tapi akurasinya gimana? Dia ngitungnya gimana? Ada rumusnya? Ada rumusnya Bu. Jadi setahu saya tuh 3-5 bulan terakhir dari menstruasi sebelumnya. Tapi Jadi, dia enggak ini ya? Bukan kayak AI gitu, bukan? Kenapa Bu? Enggak seperti artificial intelligence, itu enggak? Enggak sih Bu. Enggak, jadi dia cuma ngelihat dari, ada hitung-hitungannya gitu? Iya, ini tanggal segini, ke depan harus tanggal berapa gitu ya? Iya Bu. Jadi dia ada hitung-hitungan matematik biasa? Iya. Ya boleh aja sih untuk membantu orang yang bingung ya. Kan nggak semua orang ngerti cara ngitung. Nggak semua orang telaten buat menghitung kan bisa. Nah itu kan karena simple, mungkin dia hanya ngitungnya hanya hitung dari sekian tambah berapa cuman gitu aja ya Hana ya. Sama ini Bu. Jadi kita bisa tanya gitu kalau yang misalkan kan kita ada kelainan gitu Bu. Nah bisa tanya kayak ada dokternya gitu juga Bu. Hampir mirip kayak yang Halo Dokter tapi khusus buat cewek gitu Bu. Sangat spesifik untuk penyakit tertentu. Iya Bu. Ya nggak apa-apa sih dengan gitu. Karena kalau Halo Dokter kan kita juga harus nyari dokternya sebenarnya. Ya harus kan kita harusnya bisa milih dokter yang paling tepat. Kalau itu enak kalau spesifik itu. Jadi kan solusinya jelas, tuntas.
Bu, kalau klasifikasi gitu Bu, misalnya kayak eh, pasiennya mungkin ditanya-tanya, terus Ditanya gimana? mungkin kamu ada mungkin dianalisa gitu Bu, kayak machine learning kan ada fitur-fiturnya kayak misalnya di sini ada benjolannya itu Sistem misalnya. pakar namanya. Nah, itu tuh buat klasifikasi kanker Bu, kayak pakai Ada. logistic regression. Ada, cuman itu tuh kalau sistem pakar gitu itu juga spesifik. Nggak bisa untuk penyakit apapun. Karena kalau di tubuh orang itu kan ibaratnya kalau semacam pohon, penyakit itu kayak pohon gitu loh. Jadi misalnya bisa jadi kan kita ngomongin gejala A, tapi bukan penyakit A, tapi dia malah lari ke penyakit B. Itu kan berarti bisa beda jauh. Tapi kalau pohon penyakit itu biasanya yang saling berdekatan. Jadi kalau misalnya orang udah sakit jantung, biasanya lari kemana? Nah, jantung itu kan banyak variannya juga. Jadi ibaratnya penyakit itu kayak pohon gitu di tubuh orang tuh. Jadi satu penyakit punya varian dan itu bisa merembet kemana-mana. Nah bisa, itu sistem pakar. Tapi kalau sistem pakar itu tetap aja paling mending yang spesifik. Jadi kalau enggak susah gitu. Kayak tadi ya contoh yang Caduceus nih, dia sampai ada 300 rules. 300 rules tuh bisa 100 diagnosa. Cuman kebayang nggak dia gimana ngumpulin faktanya gitu. Fakta itu kan paling bagus itu kan pengetahuan seorang pakar dituangkan ke dalam sebuah software. Jadi kalau 100 diagnosa ibaratnya kan bisa jadi itu ada misalnya diambil dari 30 penyakit gitu ya. Nah, itu kan kebayang nggak pengetahuannya bakal segede apa gitu. Jadi kita bikin rules dari pakar juga susah. Yang menciptakan kan harus melibatkan pakar. Pakar itu kan dokter. Juga yang nyusun juga harus ngerti tentang medis kan, jadi harus baca referensi. Nah itu susahnya di situ. Jadi nggak mungkin lah kita konsultasi ke pakar ya bisa aja. Nanti kita cuma tinggal mencatat. Kamu bikin rules. Bikin rules juga kalau kamu ada pertanyaan kan lebih baik kamu baca textbooknya, baca teorinya dulu medisnya. Baru nanti konsultasi lagi ke pakar. Nah, kayak gitu. Berarti Bu, mungkin setelah dikeluarkan hasil oleh sistem pakar, mungkin harus divalidasi lagi ya Bu sama dokternya ya Bu? Dokter itu kadang malah suka cuma membantu menarik kesimpulan. Jadi bisa jadi kalau misalnya dokter yang pakai, dokter tuh seakan-akan udah mengerti, kayaknya ini sakit A deh gitu. Nah terus dia konsultasi lah ke tools, itu bisa. Atau misalnya untuk orang awam itu ingin tahu kira-kira. Atau misalnya ketika dia kalau di rumah sakit yang besar ya, yang kata teman tuh yang cerita kalau di Cina katanya, di depan rumah sakit, di depan pintu-pintu pemeriksaan tuh ada aplikasi sistem pakar. Jadi orang sambil nunggu gitu, kita bisa nyoba-nyoba iseng tanya ke pakar. Bisa juga buat bekal kita diskusi dengan dokter gitu. Jadi itu hanya alat untuk bantu. Sebenarnya paling akurat itu dari hasil lab. Kalau hasil lab itu kan biasanya kita suka membacanya manual. Ya kalau hasil labnya cuma ada beberapa nilai sih mungkin bisa aja manual. Tapi kalau mau ditarik kesimpulan dari hasil lab juga sebetulnya bisa. Jadi maksudnya tujuannya itu bukan untuk orang yang sudah sakit, tapi tujuannya itu untuk orang yang sehat. Jadi orang sehat itu takut mengalami sakit itu, sehingga kita punya medical record bisa jadi kita nggak merasa apa-apa gitu ya. Nggak kok kita nggak sakit itu. Nah tapi dengan sistem pakar kita masukin aja data medical record kita. Nah bisa aja kan nanti sistemnya membantu untuk mendiagnosa. Kemungkinan kamu begini. Nah, begitu itu kan bukan berarti bisa jadi kamu bilang enggak gitu. Tapi kan itu sebagai warning kalau buat orang sehat. Oh takutnya nih karena memang data medis itu bisa jadi akurat ya. Nah kan data medis itu kalau datanya sudah banyak dipelajari bisa tahu pola-polanya. Nah, sehingga ketika kita masukin, dia bakal nyari pola, sehingga dia tahu kita masuk ke kelas yang mana gitu. Itu bisa, tapi bukan untuk orang yang sakit. Kalau orang sakit mah udah jelas sebenarnya buat apa ya, tapi biasanya untuk orang sehat malah. Membantu orang sehat gitu. Ya itu kalaupun dokter itu hanya untuk membantu. Jadi ya sebetulnya hanya untuk membantu aja, mau kita ikutin bisa, mau enggak ya harus ada dasar pertimbangannya gitu. Tapi kan itu dibangun melibatkan seorang pakar. Jadi knowledge base-nya itu punyanya pakar itu. Namanya sistem pakar, harus ada knowledge base-nya. Kalau nggak ada ya bukan sistem pakar namanya. Gitu. Jadi kita memang harus konsultasi dengan pakar. Dan harus ada datanya, data medis. Bisa nanti kan penelusuran bisa pakai pohon keputusan. Ya. Kan ada teori-teori pohon keputusan di AI kan, artificial intelligence. Itu bisa pakai itu.
Jadi menelusuri jawaban itu, pertanyaan itu bukan dari sistem pakar itu bukan kita sudah menyediakan pertanyaan 1 sampai 100 lantas ditanyakan ke user, itu enggak. Pertanyaan yang diberikan itu tergantung kondisi pasien gitu. Jadi kalau pasiennya menjawab iya, dia lari ke pertanyaan yang mana. Kalau pasiennya menjawab tidak, dia lari kemana gitu. Kan terus bercabang kan kayak pohon. Nanti ada pertanyaan berikutnya, kalau saya jawab iya, apa yang terjadi? Kalau tidak, apa yang terjadi gitu. Itu kan dia harus bisa seperti itu. Ngecek. Dan apa dulu yang mau ditanyakan itu mungkin berpengaruh ke akurasi. Biasanya kita bergerak berdasarkan goals dulu. Misalnya mau goalsnya dari penyakit yang umum dulu, itu yang ditanyakan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia ternyata menjawab tidak, baru nanti digiring kemana gitu. Nah itu kan harus ada tuh tekniknya. Itu nanti ada teknik pohon penelusuran ditambah dengan rules yang kita buat. Rulesnya sih mungkin nggak terlalu ribet ya, cuma pakai if, a, and, b gitu ya, or, nah, kayak logika boolean gitu. Aljabar boolean, nah, teori aljabar boolean dipakai di situ buat menelusuri. Nah, paling bagus. Nanti kalau udah pertanyaan gitu ya, berdasarkan analisa dari seorang pakar tadi di sistem pakar, baru ujung-ujungnya kita bisa perkuat dengan hasil medical record jika ada. Tapi kan biasanya orang kalau berinteraksi dengan begitu biasanya nggak pernah punya data medical record. Kalau data medical record mau ngapain ya? Udah aja dari datanya dianalisa kan lebih gampang gitu. Tapi biasanya kita nggak punya data medical record, kita kan cuma berdasarkan keluhan. Gitu. Tuh. Itu biasanya. Kalau yang ini ya sedikit lagi terkait dengan kalau politik itu sedikit kaitannya dengan pelayan ini, e-government ini kaitannya dengan pelayanan publik. Sedikit ya, jadi ini tuh ada e-government ini ada online service, ada government operation. Jadi kalau online service itu menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait. Contoh di sini sekarang ya, pembayaran pajak. Kita melaporkan pajak bisa lewat website. Membayar langsung ya bisa lewat bank. Nanti ada konfirmasinya dari sisi Departemen Pajak tadi, kita udah bayar atau enggak gitu ya. Atau kamu mau ngurusin pajak motor, ngurusin SIM, itu kan semua sudah bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi web harusnya ya. Terus yang sudah jalan itu misalnya ngurus paspor. Paspor ini kan kita biasanya ada antrian ya di imigrasi. Sekarang kita bisa pesan nomor dulu di aplikasi. Jadi kita nggak mungkin sampai tidak dilayani ya karena dia menyediakan slot kuotanya. Misalnya di kantor imigrasi di Supratman, dia jam pagi itu melayani 50 orang. Nah, kita kan daftar siapa yang daftar duluan lewat aplikasi. Kalau kita dapat, kita bakal dilayani di hari itu gitu ya. Kalau enggak ya kita nggak usah datang. Itu kan untuk memudahkan. Ada lagi kegiatan internal pemerintahan. Ya, misalnya ini untuk manajemen internal di departemen ya, pemerintah. Jadi bagaimana cara dia menyimpan arsip-arsip seperti itu ya. Ini kan kaitannya dengan government operation. Nah, tujuannya ini sebetulnya untuk mengefisienkan, efisien, efektif, dan biar lebih murah ya hubungan pemerintah dengan masyarakat. Lalu mencapai suatu tatanan pemerintah yang baik, good governance. Ini sebetulnya sudah didefinisikan, ya, dinyatakan dalam dokumen kebijakan UNDP tahun 97. Di sini disebutkan tata pemerintahan menunjang pembangunan manusia berkelanjutan. Jadi seakan-akan kalau pemerintah itu berkewajiban ya untuk selain pemerintah memberikan pelayanan, dia berkewajiban untuk memberikan pencerahan gitu buat masyarakatnya.
di sini kan seakan-akan bahwa masyarakat itu harus berpartisipasi. Jadi makin hari itu masyarakat harus makin pintar. Lalu memahami yang terkait dengan supremasi hukum, lalu harus transparan, harus mempunyai visi yang strategis dan efisien gitu. Nah, ini contohnya kalau di umum, secara umum kan kita punya beberapa, pemerintah punya situs website, bisa interaksi online tadi ya, misalnya imigrasi, pajak, lalu harusnya bisa berkolaborasi dari beberapa institusi. Harusnya misalnya contoh, ngapain kita ngurus imigrasi harus menyerahkan data? Padahal kan kita sudah punya data di kependudukan ya ketika kita bikin KTP gitu ya. Jadi kita harus memenuhi isi data lagi. Itu kan ribet ya. Kenapa dia nggak narik data dari Departemen Dalam Negeri yang nyimpen KTP kita? Nah, ini kan harusnya ada kolaborasi. Informasi online itu harus up to date datanya. Jadi jangan sampai ada website pemerintah informasinya nggak pernah terupdate ya. Dari zaman kapan gitu ya, informasinya itu lagi. Lalu harus memberikan informasi yang terpaket. Jadi yang lengkap lah kalau ngasih informasi. Ya jangan sampai orang tuh harus tahu gitu ya, harus paham ya terkait dengan informasi yang diberikan sejelas-jelasnya. Nah, sebetulnya ya kalau contoh yang kayak di Kominfo, ini kan Kominfo tuh Departemen Komunikasi dan Informatika. Di situ dia menjelaskan ini setiap tahun sebenarnya diupdate ya. Banyak banget website yang terkait dengan web pemerintah. Ya, ini untuk memberikan informasi sampai kurang lebih dari 500 sebetulnya. Dan banyak yang nggak bisa dibuka. Mungkin sekarang harusnya udah lebih ke update ya. Ini kemarin tuh 90% sampai nggak bisa dibuka. Ataupun informasinya nggak pernah terupdate. Nah, belum ada aturan yang baku untuk penamaan web. Jadi masih tidak ada keseragaman. Jadi kita nggak bisa nge-guess gitu ya. Misalnya bandung.go.id. Ada lagi pemprov.su.go.id. Nah kan kita nggak bisa menebak ya kalau Bandung sama Riau kan kita bisa nge-guess. Tapi misalnya kota Tangerang, nah itu kan nggak ada standar penamaan yang baku. Termasuk belum ada standar dari informasi yang ditampilkan. Kan alangkah bagusnya kalau dia seakan-akan punya fitur yang standar, minimal informasi apa yang harus ada, itu kan harus jelas gitu ya. Nah, ini di kita ini tidak seperti itu. Dan yang penting itu layanan informasinya harus dua arah. Nah, mungkin tadi ya beberapa hal yang terkait dengan layanan langsung dan melibatkan masyarakat banyak itu mungkin sudah mulai dua arah. Nah, mungkin yang umum itu ya ada pemilu, contoh ini yang sudah pakai konsep online ya. Ini mulai dari tahun 87 sampai saat ini ya. Tetapi kan online ini masih dia hanya untuk merekord data. Kita bisa tahu data kita sudah terdaftar atau enggak gitu ya. Kita ada di TPS yang mana itu sudah terekord online bisa kita cek. Tapi kalau pemilu online rasanya di Indonesia belum ada ya. Nah, lalu di sini contoh misalnya e-government lagi ya. Ini contohnya itu ada lagi yang namanya misalnya Sistem Informasi Manajemen Nasional. Itu sebenarnya sudah didefinisikan jauh-jauh hari ya. Tahun 80. Itu kan berarti waktu itu teknologi komputer asumsinya masih belum berkembang seperti sekarang. Atau misalnya semacam Dirjen Postel. Dia sudah mengembangkan informasi infrastruktur development program. Ini contoh ya, ini kan untuk memberikan pelayanan e-government. Jadi sebetulnya di Indonesia pun juga tren perkembangannya sudah dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, mungkin tadi ya ini sebetulnya butuh SDM yang memadai gitu sehingga bisa memberikan layanan. Lalu di sini contoh misalnya pembuatan KTP. Kita kan katanya sudah punya single identity number. Harusnya ada ya. Nomor KTP itu bisa dipakai buat apapun, harusnya. Jadi nggak usah kita ganti transaksi, kita diidentifikasi lagi siapa sih saya, gitu kan, enggak. Harusnya misalnya kamu punya single identity number bisa dipakai buat apapun. Bisa untuk mengenali kamu ketika daftar kuliah, bisa mengenali ketika kita sakit ya ke rumah sakit, atau bisa dikenali ketika kita mau bertransaksi di bank, atau mau bayar pajak, ngurusin pajak, dan lain-lain. Nah, itu biar nggak ada ID yang double-double gitu. Nah, kemudian ada lagi basis data kependudukan nasional. Ini milik Departemen Dalam Negeri.
Nah, di sini ya. Nah, itu cuman nggak tahu deh, apakah kalau kita bikin KTP itu kan kita diambil retina, fingerprint, ya, sidik jari malah 10. Nah, foto wajah juga ya. Kalau saya perhatikan waktu dulu ada isu eKTP, kan kita sampai retina mata kita diambil ya. Malah saya ngeliat tuh waktu di foto seperti apa retina kita diperlihatkan. Nah, cuman nggak tahu deh itu datanya sudah digunakan untuk kepentingan lebih lanjut atau tidak. Nah, eKTP, oke di kita ya. Ini fingerprintnya sudah direkod, retina, DNA belum di kita ya. Bentuk wajah, bentuk gigi kayaknya belum. Kalau wajah itu harus ada aplikasi pengenalan wajah. Baru ada e-government, ini ada 3 komponen. E-administrasi ya, memperbaiki proses pelayanan pemerintah sehingga biar kinerjanya lebih efektif, efisien. Kalau e-citizen dan e-service ini menghubungkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini gimana cara nih? Dan termasuk transparansi. Ya, pemerintah dapat semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa akuntabilitasnya harus tinggi. Kalau e-society ini membangun interaksi di luar pemerintah dengan pihak bisnis. Ya, ini. Jadi ada 3 komponen. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman di kita masalahnya tadi kerangka sistem informasi yang tidak seragam. Contoh website itu stylenya beda-beda. Informasi yang ditampilkan tidak standar. Tidak ada aturan batas minimum informasi apa yang harus ada itu tidak jelas. Lalu mungkin harus ada sistem keamanan dan audit. Ya, nggak tahu deh gimana cara misalnya kalau ada data apapun atau ada informasi apapun atau ada misalnya pemerintah punya proyek, itu kan semua harus bisa masyarakat tuh tadi kan harus seakan-akan diberdayakan. Jadi masyarakat tuh harus paham gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah, hasilnya sampai mana gitu kan. Misalnya pemerintah ngutang, kan harus tahu kan. Oh ini batas ngutangnya masih dalam batas aman atau enggak. Nah, itu kan harus masyarakatnya makin hari harus makin pintar. Data informasi harus konsisten, ya, harus standar. Jangan sampai instansi yang berbeda ngasih informasi yang beda, padahal sebetulnya informasi yang diberikan itu intinya sama. Gitu. Infrastrukturnya itu harus cukup. Ini infrastruktur untuk teknologi informasi. Maksudnya biar bisa mencakup ke banyak wilayah yang ada di Indonesia. Yang menikmati bukan hanya orang yang tinggal di kota besar, gitu maksudnya. Nah, baru contoh di Jakarta mungkin kemarin ya, yang contoh yang suksesnya ada Jakarta Smart City. Ya, itu mungkin contoh sukses waktu zamannya Ahok ya. Sepertinya ada smart governance gitu ya, smart people, smart living, smart mobility, ya macam-macam lah. Terus bagaimana mengatasi banjir, ya. Lalu bagaimana menjamin bahwa mobil sampah itu ngangkut sampah, dibuang di tempatnya, bukan dibuang di sungai gitu kan. Nah, bagaimana kalau masyarakat ada keluhan terhadap atasan, pimpinan, ya. Lalu datanya harus terintegrasi dan harus ada kolaborasi antara bagian yang ada di situ gitu ya. Nah, trennya ya mungkin tadi ya ada IoT, gimana pelayanan transformasi umum, keselamatan publik, ada banjir, cepat nih misalnya sensor airnya di mana gitu di Jakarta ya, oh ini udah naik nih. Kalau naik sampai batas tertentu misalnya nanti Jakarta Kota bakal terendam. Itu kan harus cepat ya informasi kayak begitu ya, gimana cara bisa di-share secara otomatis gitu. Lalu misalnya di sini perpustakaan umum. Ini penting ya. Kan saya rasa kalau negara itu dia seberapa kuat atau seberapa besarnya suatu negara, mungkin perpustakaan itu sangat berpengaruh ya. Perpustakaan, museum, atau pelayanan publik, taman, rekreasi, kendaraan umum. Nah itu kan gimana cara tuh? Ini terkait dengan perkembangan teknologi IT sekarang. Bisa nggak kalau di semacam di Australia ada perpustakaan, saya pernah coba iseng masukin data. Jadi dia memberikan informasi kalau kita mau berkunjung, kita bisa ngisi dulu buku tamunya.
gitu. Apa yang buku yang mau saya cari, saya mau datang kapan, tanggal berapa, itu saya seakan-akan bisa ngisi dulu di website. Nah, kalau di kita kan enggak ya, malah dia kita bisa nyari gitu buku yang akan kita mau itu kira-kira ada atau enggak gitu. Lalu di sini penggunaan teknologi untuk memperoleh data dalam upaya memberikan layanan terbaik, ya, data dan analisa. Lalu menciptakan pengalaman warga negara yang dipersonalisasi. Ya mungkin tadi ya, setiap orang kan masalahnya beda-beda ya, keluhannya beda-beda. Nah, gimana cara misalnya ketika dia berkomunikasi dengan pemerintah, itu ada sarananya, dan kita bisa berkomunikasi dengan cepat. Kan banyak nih kasusnya ya, kayak misalnya contoh kayak waktu zamannya gubernur yang DKI dulu, sampai misalnya orang mengeluh transaksi jual beli susah atau apapun yang dipersulit, itu kan dia bisa ada bagian untuk pengaduan. Ini seakan-akan orang bisa dipersonalisasi. Nah, seperti itu. Jadi e-government itu lebih mengarah ke 3 poin ini, ya. Untuk masalah administrasi, ya, yang terkait dengan ya sekarang ya gimana cara adanya teknologi komputer bisa menghemat biaya, pelayanan bisa lebih cepat, gitu ya. Data bisa terrekord dengan baik. Nah, itu masalah terkait dengan e-administrasi. Kalau dengan masalah dengan masyarakat dan pelayanan, ya gimana cara bisa akuntabilitasnya harus tinggi, ya orang harus tahu nih apa yang dilakukan oleh pemerintah, mendukung demokrasi dan meningkatkan layanan publik. Lalu yang terakhir ya terkait dengan interaksi di luar pemerintah dengan pihak bisnis. Oke, apalagi nih? Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, udah jam berapa nih? 2:50. Ada nggak hal yang lain terkait dengan smart city misalnya? Nggak ada? Ya? Apa? Ya? Yang di mana? Oh, dia minta gitu. Ya udah, ini aja, kamu bawa surat pengantar dari kampus yang Pak Marlon, kamu akan kerja praktek di situ. Dan tanya aja apakah butuh CV, transkrip nilai, perlu nggak? Ya udah disertakan. Atau mungkin kamu kalau mau ngedrop nilai dulu misalnya ya, dulu temannya ada yang, nilai saya banyak yang gini nih, mengganggu, mau di drop boleh nggak? Tolong tanya ke DAK kalau gitu. Besok ada kuliah apa ya kamu? Oh, jam 9 ya, coba aja, nggak apa-apa. Ya kan kamu masih ada absen kan? Jatah absen ya. Oke. Ya, tanya aja ke dia dong. Ijazah apa? Kan kamu belum lulus. Itu persyaratnya buat apa? Buat S1 atau apa? Buat magang. Ya paling ijazah SMU atau apa? Tanya. Ya? Tanyakan saja. Iya, ada nggak kalau untuk tanya-tanya itu kemana coba? Ada nggak? Iya, itu yang penanggung jawabnya berarti. Ya. Ya. Bu, mau nanya Bu Ya. tentang magang juga Bu. Aku kan, saya kan Ibu cari-cari ke BCA gitu Bu. Ya. Kalau di websitenya itu katanya magangnya itu minimal 6,5 bulan gitu Bu. Terus kalau waktu dulu kunjungan perusahaan ke BCA juga bilangnya sekitar 6 bulan gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu?
Ya kamu tanyakan aja. Kalau saya dikasih waktunya sama kampus, cuman seperti ini, gimana? Tanya. Oh iya Bu. Soalnya saya dengar-dengar juga ada kakak tingkat kan Bu dulu yang ke BCA gitu. Oke Bu. Ada kalau banyak tuh yang dulu tuh Iman. Ada 7 orang atau 5 orang? 7 orang. Itu Disebar. Jakarta atau Bandung ya Bu? Ada di Jakarta, ada yang di Bandung. Oh oke Bu. Daniel dulu tuh. Kevin, banyak banget dah. Ya, kamu coba cepat cari ya, jangan kesannya pada santai. Kenapa ya? Tuh udah mulai pada nyari. Lagi nyari-nyari Bu. Oh lagi nyari. Oke. Oke Bu. Oke, cukup ya, waktunya udah habis. Oke, saya end meeting ya. Ya kalau punya foto mah, ya. Ya udah, kamu coba aja foto kamera sendiri yang rapi. Dia nolak nggak hasilnya? Ya kalau dia minta foto berwarna, artinya harus ada dong. Ya harus pas foto. Masa foto badan? Enggak lah pas foto. Yang tanyakan ke dia. Tanyakan ke dia dong sistem ngirim lamarannya gimana? Via pos. Kalau via pos kan langsung. Kalau digital itu kan ditempel di CV juga ada kan? Ya udah gitu. Tanyakan aja langsung. Itu kamu ngirim lamarannya kemana? Via pos atau apa? Ya, oh, kamu interviewnya harus datang. Kemana? Oh, ya kalau harus bawa ya berarti foto fisik lah. Ya di print aja, kalau sekarang gampang kan? Kalau iya, di print aja. Oke, cukup ya. Saya ada ini lagi yang lain. Yuk, selamat sore.